Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Ingat nih saya masuk kelas sekarang sudah ada yang nungguin kan, asik ya. Dari pertama tuh Pak gitu. Udah daripada kita masuk kelas gitu. Saya bahagia ketemu sama Pak Sutari, tapi kalau sama Pak Sutari aja kan ngomong cerita masa lalu. Ya alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang insyaallah hari ini kita akan melanjutkan. Ini kemarin kita punya ilmu baru, ibaratnya kalau ada bayi ya, ibaratnya pada ada bayi kita nih kan orang-orang baru belajar. Pada hari ke-7 diberi nama. Pada hari ke-7 diberi nama. Ya, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencontohkan bagaimana hidup dengan prinsip ya, bagaimana hidup dengan prinsip, karena yang menjadi target kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia dengan bijak mengatakan semakin tinggi pohon semakin kencang angin bertiup. Nih Ibu Bapak sekalian juga kan sedang mengalami itu. Waktu pertemuan pertama perdana kita paling ciri khusus bahasa Arab. 1, berasal dari 3 huruf dasar. 2, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. 3, dibedakan antara tunggal dan jamak. 4, dibedakan mudzakkar dan muannats. 5, serapan. 6, 2 pola kalimat dasar. Kan gampang itu. Cuman segitu anginnya Bu Erna. Tapi begitu masuk berikutnya, ternyata ada lagi. Bentuk 1, cirinya apa? Bentuk 2, cirinya apa? Plusnya, ternyata bentuk 1, cirinya nggak cuma 1. Bentuk 1, kalau domirnya ini, tandanya apa? Bentuk 2, domirnya ini. Karena itu adalah di antara saudara kita yang tidak siap masuk angin gitu ya. Tidak siap masuk angin sehingga dia masuk ke kamarnya. Begitu dia masuk ke kamarnya, nggak kelihatan lagi di kelas kita. Kenapa? Takut ditanya sama Pak Guru, padahal Pak Guru kan nanyanya apa yang sudah kita pelajari aja, bukan nanya yang macam-macam ya, Ibu Bapak sekalian. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita bahasa Arab Qurani 1, pelajaran yang ke-7 pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya. Baik Ibu Bapak sekalian, coba tolong perkenalkan kita nama si bayi mungil 1, 2, dan 5. Silakan Pak Freddy, 1 namanya apa Pak? Dibuka dulu Pak. Yang pertama itu fi'il madhi. Yang kedua? Fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amr. Iya, bagus. Bu Nur Ismawati, silakan perkenalkan bayi 1, 2, dan 5-nya. Untuk yang pertama fi'il madin, yang kedua mudhari, dan yang ketiga amr. Iya, bagus. Bu Ati, silakan. Yang pertama? Yang pertama fi'il madin, yang kedua mudhari, yang ketiga fi'il amr. Iya, bagus. Bu Haryanti, silakan. Yang pertama fi'il madin, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Ya, bagus. Itu. Nurizki Alim, silakan. Terima kasih ya.
Pertama fi'il madin, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Ambar. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Komaria. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang kelima fi'il amr. Iya, bagus. Bu Hermawati. Ya, yang pertama fi'il madin, yang kedua fi'il mudhari, yang kelima fi'il amr. Wah, sukses Bu Hermawati. Dari tempe orek jadi uri. Udah. Usi, silakan Bu Usi. Ya. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Iya, Bu Dokter silakan. Yang pertama fi'il madin, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Iya, bagus. Berikutnya Bu Erna. Yang pertama fi'il madin, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Iya, bagus. Berikutnya Pak Sutari. Yang pertama fi'il madin, yang kedua fi'il mudhari, yang kelima fi'il amr. Bagus. Pak Febri silakan. Yang pertama fi'il madin, yang kedua fi'il mudhari, yang kelima fi'il amr. Ya, baik. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak sekalian, ini kita sudah berkenalan ya, apa nama bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 5. Nih. Ya, cuman karena ada yang sudah lama kenal madi-madi gitu ya. Madi-madi, jadi untuk mengatakan madin agak susah gitu ya. Untuk mengatakan madin agak susah, madi-madi. Tapi alhamdulillah ibu bapak sekalian tidak aneh lagi kalau mudhari ya, mudhari. Karena kelihatannya belum ada jawaban ya. Belum ada jawaban kok ro kasroh jadinya re gitu tuh belum kita punya jawaban. Iya benar. Ro kasroh re. Yang kita tahu dulu kalau baca Al-Qur'an ada imalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, tapi itu kayaknya satu-satu di dalam Al-Qur'an. Satu-satunya Pak Guru. Satu-satunya dalam Al-Qur'an. Kirain kemarin Bu Hermanwati Anda mengatakan ini juga imalah Pak Guru. Gitu. Jadinya mudhari jadinya mudhore, majre ya gitu kayak kemarin ya. Coba ibu bapak sekalian, ini kita lihat ya. Ini adalah af'al ya, af'al yang sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Coba ibu bapak bantu saya baca ya. Baca yang ada di layar kalau bisa ibu bapak sekalian gitu ya. Nah, kalau ibu bapak tidak bisa melihat dengan jelas yang di layar, boleh lihat yang di buku tetapi artinya ditutup sambil mengevaluasi seberapa banyak kita ingat ya, sambil kita mengevaluasi seberapa banyak kita ingat. Akan fiil yang pertama apa ibu bapak sekalian? Sajadah. Apa mana dasarnya? Duduk. Sujud. Sujud. Yang kedua apa? Abadah. Abud. Ya. Apa mana dasarnya? Ibadah. 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 Abdi. Ibadah atau Menyembah atau ibadah. Abdi. Kalian kalau sudah menyadari ini merupakan fi'il, ingat ya, fi'il itu menunjukkan perbuatan. Ya, menunjukkan perbuatan. Jadi muncul dalam bahasa Indonesia kira-kira yang menunjukkan perbuatan itu seperti kata kerja. Maknanya ya, maknanya itu seperti kata kerja. Coba, abada ya'budu u'bud. Apa maknanya? Beribadah. Mengabdi atau menyembah. Menyembah. Atau menyembah. Oke, berikutnya. Berikutnya. Qala yaqulu. Iya, berkata. Dasarnya? Berkata. Iya, berkata.
Berikutnya. Koma. Berdiri. Baik. Apa mana dasarnya? Berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Berikutnya. Ya, baik. Apa mana dasarnya? Membaca. Iya, membaca. Berikutnya. Ya, baik. Apa mana dasarnya? Ruku. Oke, berikutnya. Mengasih sayangi. Menyayangi atau mengasihi. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Baik, apa mananya? Mengetahui. Bagus. Berikutnya. Hamidah. Ya, baik. Apa yang teringat mananya? Memuji. Baik. Berikutnya. Duduk. Duduk. Ya, baik. Berikutnya. Baik. Dasarnya mengampuni. Oke, berikutnya. Menunjuk. Ingat ya, menunjukkan perbuatan. Ya, ingat menunjukkan perbuatan. Menunjuk ya Pak. Menunjukkan. Ya. Menunjukkan atau memberi petunjuk. Ya, menunjukkan atau memberi petunjuk. Berikutnya. Baik. Apa mana dasarnya? Sholat. Kalau diikuti oleh bi? Disolati. Kalau diikuti bi? Disolatkan. Bukan. Menjadi imam. Kalau diikuti ala? Memberi doa ya. Berdoa. Atau berikanlah rahmat. Memberikan rahmat. Iya, baik. Gitu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Istighfaro. Ya, baik. Apa makna dasarnya? Meminta ampun. Ya. Baik, mari kita lanjutkan ya, Ibu Bapak sekalian. Kemarin apa itu yang disebut dengan fi'il? Fi'il kata adalah kata istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Terkena jebakan Batman. Pak Sitari sudah masuk ke dalam jebakan Batman karena pengaruh ilmu masa lalu. Siapa? Ibu Bapak sekalian yang ingat kemarin apa ilmu kita fi'il apa? Istilah. Menunjukkan perbuatan dan terikat waktu. Karena itu kemarin kita nggak bisa gitu ya. Kalau namanya istilah, kalau namanya nama nggak bisa diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Tapi yang bisa adalah dipahami maksudnya. Apa kemarin? Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan, apalagi ya perbuatan, waktu, menunjukkan subjek, serta mengindikasi perbuatan. Perbuatan sama satu Dan lagi apa ya? ibu-ibu bapak sekalian ini kenapa perlu kita pahami ya, tidak cukup hanya dengan menerjemahkan.
Yang namanya perbuatan itu termasuk di dalamnya adalah perbuatan hati. Apa tuh Ibu Bapak yang dimaksud dengan perbuatan hati? Niat. Niat. Oke, berniat gitu. Terus apalagi perbuatan hati? Ingin. ingin. Mau. Nah, apalagi? Ngedumel dalam hati, Pak Guru. Ngedumel dalam hati. Ya, perbuatan hati itu kan ada senang, Senang ya. sedih, gembira. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, gembira itu kerja kata apa dalam bahasa Oh Indonesia? iya, benar, gembira. Sifat, Pak Guru. Sifat, Nah, ya. karena itu Ibu Bapak sekalian, ya nggak cocok kita. Itu belum apa-apa mengatakan fiil adalah kata kerja. Enggak sesimpel itu. Kalau mau disimpelin ya simpel-simpel aja, tetapi jangan sampai tadi terkena jebakan Batman. Gitu, ya. Termasuk juga perbuatan-perbuatan di sini bukan hanya perbuatan yang kelihatan ya, termasuk tadi saya katakan perbuatan hati, termasuk juga perbuatan otak kita. Apa perbuatan otak kita? Berpikir. Apalagi? Udon. Itu kan juga berprasangka gitu. Prasangka buruk. Prasangka gitu. Berprasangka baik dan buruk. Menghayal ya juga menghayal. Termasuk juga Ibu Bapak sekalian, perbuatan itu adalah untuk benda-benda yang ya benda-benda yang bagi kita seperti makhluk hidup. Misalnya kalau ada bunga, apa perbuatannya bunga? Mekar. Bunga. Mekar Dia ya. bisa besar, dia bisa layu gitu, ya besar, layu, mekar, apalagi kuncup. Nah, kira-kira begitu. Karena itu saya ingin memperkenalkan kepada Ibu Bapak sekalian, ya itu yang pertama bahwa fiil itu perbuatan, tapi bukan hanya perbuatan dalam arti secara umum ya, yang kita pahami sebagai kata kerja. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan hati, perbuatan otak, perbuatan pikiran kita, termasuk perbuatan benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti angin. Nah, angin itu apa? Angin tidak tampak tapi bisa dirasakan. Apa? Perbuatannya apa? Berhembus. Berhembus. Nah, kira-kira begitu ya. Itu yang pertama ya. Jangan lupa bahwa fiil adalah perbuatan. Karena itu kita sering mengartikannya dengan kata kerja, tapi tidak semua fiil itu ya, tidak semua fiil itu adalah kata kerja. Ya, tidak semua fiil itu adalah kata kerja. Sebaliknya, tidak semua kata kerja adalah fiil. Karena itu saya katakan tadi, bercanda ya, maksudnya ke Pak Sutari. Kena jebakan Batman ya. Sekali lagi, tidak semua fiil itu diartikan kata kerja. Tidak semua kata kerja itu adalah fiil. Coba Ibu Bapak sekalian, coba lihat ya, Ibu Bapak sekalian ya, sebagai satu contoh ya, sebagai contoh yang mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai pemahaman ya. Nah, coba baca Ibu Bapak sekalian kata yang saya tulis. Apa artinya? Julus. Duduk. Artinya? Duduk. Ya. Duduk itu kata kerja bukan? Ya. Kata dasar. Bu Usi tidak kompak. Pertanyaannya ke timur, Bu Usi berinisiatif ngajak kita ke barat. Bu Usi cocok jadi pemimpin. Bu Usi cocok jadi direktur karena punya inisiatif, punya rencana sendiri berbeda dengan yang kita miliki. Ibu Bapak sekalian, duduk itu kata kerja bukan? Kerja. Kerja. Julus itu fiil bukan? Fiil. Tadi kan fiil. Bukan. Iya. Tentu. Bukan ya. Bagi yang menduga julus, ya, bagi yang menduga julus adalah fiil, dia fiil apa? Bagi yang menduga bahwa julus bukan fiil, lalu dia apa? Bentuk berapa? Kira-kira begitu. Coba Ibu Bapak sekalian. Julus. Ya, julus. Julus. Kalau julusnya enggak ya, jalasa. Julus bukan. Bukan Iya. fiil. Kita ulang lagi Ibu Bapak sekalian. Julus apa artinya?
Duduk. Duduk. Artinya duduk. Duduk kata kerja apa bukan? Kata kerja. Kalau Kata kerja. kalau dari bahasa Indonesia duduk kata kerja, tapi julus Ada di yang situ Bukan fiil. fiil, ada Bukan yang fiil. mengatakan bukan fiil. Yang mengatakan julus adalah fiil, dia fiil apa? Fiil apa ya? Yuk, yuk, yuk. Kata Yuk, tiga. yuk, Guru, yuk, ayo. Yang mengatakan bahwa julus itu bukan fiil, dia bentuk berapa? Tiga. Bentuk Bentuk tiga. Bentuk tiga. 3. Oke, bagus. Apa bentuk 3 itu? kata kerja yang Kata dibendahkan. kerja yang dibendahkan Ya, masdar. namanya apa? Masdar. Masdar tuh. Namanya masdar. Baik, dapat ya, dapat ini kan nggak ada persoalan ini. Duduk memang kata kerja, duduk adalah arti julus, julus adalah bentuk 3. Bentuk 3 adalah masdar. Masdar adalah kata kerja yang dibendahkan. Yo, yang menduga julus sebagai fiil, fiil apa? Madin, mudhari, apa amar? Madin atau amar. Julus. Nggak ada. Kalau dia tidak masuk fiil madin, dia tidak bisa masuk fiil mudhari, tidak bisa masuk fiil amr, lalu fiil apa kalau begitu? Jangan-jangan fiil ilfil. Jangan-jangan. Fiil. Iya, Apa iya. ya? Fiil ifil. Belum Ada. tahu Pak Guru. Jadi kalau dia tidak masuk fiil madin, tidak masuk fiil mudhari, tidak masuk fiil amr, berarti dia bukan fiil. Oke. Oke ya, walaupun Ya. nanti Bu Usi di tingkat mahir punya nama fiil yang lain lagi gitu. Tapi kalau di tingkat awam enggak dapat, enggak kena. Di tingkat bahasa Arab Qurani dasar 1 pilihannya itu aja. Fiil madin kah, fiil mudhari kah, atau fiil amr. Kalau tidak salah satu dari 3 itu, berarti dia bukan fiil. Sekali lagi Ibu Bapak, dari contoh sederhana ini saya ingin menegaskan supaya Ibu Bapak sekalian berhati-hati tidak terlalu menyederhanakan persoalan dengan mengatakan fiil adalah kata kerja. Iya. Oke, ya terutama nih ibu-ibu bapak yang sudah pintar duluan seperti Pak Sutari yang banyak baca ini dan itu, hati-hati Pak, nanti Bapak bisa terjebak. Bu Usi juga begitu, hati-hati. Bu Ambar juga, ya. Kemudian Bu Hermawati juga, kemudian Bu Ati, Bu Haryanti juga hati-hati. Karena bisa jadi itu yang lebih dominan mempengaruhi cara pikir ibu bapak sekalian. Ya, terus berhati-hati. Nanti kita buktikan dengan cara apa? Kita akan bergerilya hari ini. Kita akan bergerilya untuk mengenali dari pelajaran pertama sampai pelajaran kita yang ke-6, mana saja fiil itu dan apa fiilnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan. Terus? Kata yang terikat waktu. Iya, berikutnya Ibu Bapak sekalian, inilah terikat waktu. Ini tidak kita temukan dalam bahasa Indonesia. Terikat waktu itu artinya ketika kita menyebut sebuah kata itu sebagai ketika kita menyebut sebuah kata itu sebagai fiil, otomatis kita bisa memahami dari kata tersebut apakah dia sudah ataukah sedang, akan, atau biasa. Otomatis. Kalau tidak otomatis berarti duga kuat itu bukan fiil. Kemudian yang terakhir tambahkan pula biasanya fiil itu mengindikasikan pelaku. Apa maksudnya pelaku ini? Kita tahu ya dengan membaca fiil kira-kira kita akan dapat informasi siapa-siapa ya walaupun masih dalam bentuk informasi awal ya, siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Oke. Jadi kita sekarang fiil kita singkat dengan F ya. Fiil kita singkat dengan F. Yang pertama mengindikasikan apa? Perbuatan. Ya.
Kita sisakan satu saja biar tidak menyulitkan untuk Bu Usi mengingat. Ya, perbuatan. Cukup kita sisakan U. Yang kedua mengindikasikan apa? Waktu. Waktu. Kemudian yang ketiga biasanya terikat dengan Pelaku. Yang pertama apa Ibu Bapak sekalian? Perbuatan. Perbuatan itu adalah U-nya yang pertama. U yang kedua apa Ibu Bapak sekalian? Waktu. U yang pertama apa Ibu Bapak sekalian? Waktu. Waktu itu adalah U yang kedua. Perbuatan. Yang kedua waktu. Iya. U yang pertama apa? U yang ketiga apa? Pelaku. U yang kedua apa? Waktu. Jadi udah ingat ya, U pertamanya apa, U keduanya apa, U-nya yang ketiga apa. Jadi kita kemudian ya kita singkat saja menjadi 3. Apanya yang ada 3? U-nya. U-nya. U yang pertama apa tadi? Perbuatan. U yang kedua? Waktu. U yang ketiga? Pelaku. Iya, bagus. Kalau dibaca, berarti bacanya apa nih rumusnya? Putri. 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 Kalau ditambah lagi Martini, tambah lagi Ambar gitu ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk meyakinkan apakah sebuah kata itu fi'il atau bukan, coba dicek. Tentu yang pertama Ibu Bapak harus ngerti artinya ya. Ya, Bu Yanti ya. Ngerti apanya pertama, Bu? Saya. Perbuatan. Putri apanya? Putri. Perbuatan pertama. Ya, Orang lagi ngantuk, Pak Guru ditanya. Orang lagi ngantuk. Ya, isi pesan. Enggak siap ya. Jadi yang pertama, ngerti artinya, Ibu Bapak sekalian. Sehingga dari artinya baru kita tahu ini berkaitan dengan perbuatan atau bukan. Kemudian untuk dari segi waktunya Ibu Bapak sekalian, ingat itu perubahan-perubahan yang terjadi ya. Sekaligus untuk U2 dan U3-nya. Kalau di kiri berarti fi'il Madin. Maka kita bilang hiji, siji sudah terjadi. Kedua di kiri namanya Madin. Itu lebih gampang nyebutnya madi. Gitu. Yang lebih lengkap itu adalah al-madi. Jadi cara membacanya, kalau dia tidak ada alif lamnya, itu dibacanya madin. Tapi kalau ada alif lam, itu baru dibaca al-madi. Ibu Bapak sekalian, nggak mau repot-repot. Itu alif lamnya nggak diambil, ngerepotin. Ya, kemudian kasrotainnya nggak diambil, cuma satu aja. Jadi dia bilangnya madi. Jadi pilihannya itu madin atau al-madi. Jadi untuk U2-nya ingat ya Ibu Bapak sekalian, itu berubahnya di mana? Bentuk satu, hiji, siji, sudah terjadi. Berubah di kiri namanya al-madi. Kalau bentuk dua, namanya apa? Mudhari. Ini ibarat gadis nih. Ya, ibarat gadis. Gadis masih muda dan menarik. Mudhari. Tuh, Pak Sutari katanya ada gadis masih muda dan menarik. Suruh di depan. Biar ini semangat. Pak Guru maksa. Iya, maksain. Betul. Semangat nih Pak Sutarinya. Masih muda dan menarik, namanya mudhari. Dia masih muda dan menarik, mudhari. Taruh di mana? Suruh di depan. Coba Ibu Bapak sekalian, siapa yang ingat di depannya namanya siapa? Ya. Siapa namanya yang di depan? Ya. Namanya yang masih muda dan menarik, siapa namanya? Yati. Atin. Atin. Oh. Ada yang bilang Yati,
Ada yang bilang Nita, ada yang bilang Anita. Kalau saya produk Oh, iya, lokal. Anita. Oh, berarti Iya. lengkap-lengkapnya Ini Anita. namanya benar. Nita. Masya Allah. Yang masih muda dan menarik, mudhari, taruh di depan. Siapa namanya dia? Namanya Anita. Anita. Oh, kalau Pak kalau Pak Sutari, karena beliau ini adalah guru bahasa Inggris, beliau suka namanya Anita. Yang masih muda dan menarik, suruh di depan namanya siapa? Anita. Ada hamzahnya, ada nunnya, ada yaknya, ada tahnya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya, Ibu Bapak sekalian. Itulah dia. Nah, sekarang kita coba lihat lagi, namanya juga murojaah ya. Murojaah itu kan mengulangi. Kita lihat lagi perubahan-perubahan yang terjadi pada perubahan yang terjadi pada madin, pada mudhari dan pada amr. Silakan dibaca judulnya Ibu Bapak sekalian. Tasrif. Ingat nih yang kita bilang nih, yang warnanya merah-merah ya. Yang warnanya merah-merah ini penanda dhamir yang kita sebut sebagai indikasi pelaku. Ya, yang kita sebut dengan indikasi pelaku. Kecuali untuk huwa nggak ada indikasi huruf sama sekali. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan cerita. Ya, berdasarkan cerita tentang rumah di pulau ya, yang Pak Freddy, rumah pertama tidak ada tandanya, rumah kedua baru ada tandanya, ketiga dan seterusnya. Coba kita baca sama-sama Ibu Bapak sekalian. Huwa iya sekarang maka saya baru ngerti tuh, ini maksain lagi nih Bu Usi. Iya untuk laki atau perempuan? Perempuan. Iya, makanya Bu, kok nggak sholat? Saya telat. Katanya. Telat datang, telat. Konsultasi deh sama Bu Dokter. Bu Dokter, saya telat bulan. Nggak ada Pak. Itu belum pernah kan Bu Dokter ada cowok datang. Bu Dokter. Gitu. Oh iya. Saya telat katanya, nggak ada. Iya, kenapa? Telat itu adalah iya. Yang telat itu hiya, tidak ada huwa yang telat. Oke, berikutnya untuk anta, silakan. Ini hati-hati ya, ini kul-kul nih, hati-hati tuh. Ini satu kata itu. Nanti alimta juga ada yang mengatakan ini fi'il amr nih Pak Guru karena ada sukun. Tapi kan sukunnya nggak di ujung gitu ya. Begitu aja ini. Jalas, sholaita dan seterusnya. Nah, untuk ana silakan baca. Ana qira'atu jalastu alimtu Shallaitu. Nah, sekarang untuk nahnu. Iya. Berikutnya. Antum Ya, baik. Sekarang untuk hum. Ya, baik. Coba dilihat lagi ya, ibu-ibu. Ini kan ini ya, ini stagnan ini. Artinya tetap tuh. Coba lihat ya. Coba baca dari qiraah ke bawah.
Qoro'at, qoro'ata, qoro'atu, qoro'tu, qoro'na, qoro'tum. Iya, baik. Untuk jalasa. Jalasa, ini ya. Ini namanya al-madhi. Al-madhi. Al-fi'lul madhi. Nama lengkapnya begitu. Maka kita sudah bangun dari awal. 1, hiji, siji, sudah terjadi, berubah di kiri, namanya al-madhi. Oke, kita lanjutkan ibu-ibu. Nah, sekarang kita lihat perubahan, namanya juga tasrif ya. Perubahan yang ada pada yang kedua, namanya fi'il apa? Mudhorik. Mudhorik. Mudhari'. Namanya Mudhorik. Dipaksain, apa yang dipaksa? Masih muda dan menarik. Mudhari' harus di depan. Siapa namanya? Ada yang bilang Atin, ada namanya Anita, ada namanya Yati, apa namanya Yait dan sebagainya. Silahkan. Intinya yang masih muda dan menarik itu di depannya ada ya, di depannya ada ta, di depannya ada hamzah, di depannya ada nun. Itu kunci. Coba-coba tadi yuk kita baca bersama-sama. Untuk huwa, silakan. Pak Guru, sebentar. Tadi ada clue-nya tuh berarti ya. Yang masih muda dan menarik, namanya mudhorik. Terus ada di depan gitu ya Pak ya? Di depan. Yang masih muda dan menarik, mudhorik, suruh di depan. Namanya siapa? Namanya Atin, namanya Anita, namanya Yait, namanya apa-apalah gitu ya. Oke, yuk kita lihat ya. Silakan untuk huwa. Ya budu. Ya budu. Ya judu. Ya bulu. Ya bulu. Ya lamu. Untuk iya. Antum ta'buduna tasjuduna taquluna taqrauna lamuna ya'buduna yasjuduna ya'lamuna ya'lamuna. Pak Guru. Ya, silakan. Untuk hiya dan anta itu sama ya Pak Guru? Betul, betul. Yang itu yang saya bilang, Ibu Bapak sekalian,
Saya pada periode sebelumnya biasanya ada yang nanya, Pak Guru, hiya kok sia sama anta kok sama ya? Gitu. Tapi syukur kan untuk periode ini tidak ada yang nanya karena ya kita cukup mengatakan bahwa hiya dan anta itu sama. Lalu Bu Dokter pernah bertanya, kapan kita gunakan tak budu untuk hiya dan kapan kita menggunakan tak budu untuk anta? Jawaban saya nanti di Arab reguler ada penjelasan lebih lanjut. Cuman kalau di Arab Qur'ani sudah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digunakan oleh hadis Rasulullah SAW, sudah digunakan oleh doa-doa, tinggal kita pahami nanti ya, sudah digunakan dalam wacana-wacana, tinggal kita pahami berdasarkan konteks. Karena kalau Arab Qur'ani itu aktif reseptif ya, karakternya adalah kita aktif untuk memahami apa yang sudah diungkapkan oleh orang lain. Beda dengan bahasa Arab reguler. Kalau bahasa Arab reguler diarahkan juga aktif produktif. Kita aktif untuk membuat sendiri, untuk mengucapkan sendiri. Kalau ada kelas di Arab reguler yang tidak aktif produktif, itu artinya ada kesalahan di dalam penerapan sistem pembelajaran. Kalau Ibu Bapak ikut di kelas Arab reguler, lalu dari waktu ke waktu kerjaannya dengerin ustaznya terus ceramah, ustaznya terus menjelaskan, itu indikasi ada malfunction kalau kata ininya, kalau bahasa kedokterannya itu. Malpraktek. Betul. Karena ada yang malpraktek kalau kata bahasa kedokterannya. Ada yang tidak mengikuti SOP-nya. Begitu juga sebaliknya, nanti ibu-ibu, bapak kalau belajar bahasa Arab Qur'ani, kok ada ustadz, ayo coba kalau hiya bagaimana jadinya? Kita duga juga terjadi yang sebaliknya. Bahasa Arab Qur'ani ini ibu bapak sekalian, selalu cerita yang sampai kepada saya, dulu lahir karena apa? Karena banyak peserta yang ikut Arab reguler itu bertanya-tanya, untuk apa semua ini saya pelajari? Saya kan belajar ke sini inginnya ngerti Al-Quran katanya. Nah, maka dibikinlah program bahasa Arab Qur'ani yang langsung mengarah kepada Al-Quran. Di Arab reguler kan, pelajaran pertama, perkenalan. Pelajaran kedua, berkenalan dengan pegawai. Pelajaran ketiga, di ruang tunggu bandara. Pelajaran yang keempat, di kafetaria, pelajaran yang kelima, di hotel, pelajaran yang keenam. Itu beda dengan bahasa Arab Qur'ani yang diarahkan langsung kepada ayat-ayat Quran. Itu Pak Febri. Iya Pak, Guru terima kasih. Ya, sama hiya dan anta. Lalu bagaimana apakah hiya atau anta? Nanti lihat konteks di dalam kalimatnya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini fiil yang ketiga atau ini bentuk 5. Ibu bapak sekalian, ingat ya, yang sudah kita pelajari di fiil amr itu domirnya 2. Ya, di fiil amr itu domirnya 2. Apa 2 domir itu? Anta dan antum. Apa cirinya antum? Antum ada waw alif. Dan ada waw alif. Oke. Nah, sedangkan untuk anta tidak ada waw dan alif. Kita baca bersama-sama. Untuk anta dulu. Ya, sekarang untuk antum. Begitu ya. Anta mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Kalau muannas jadinya bagaimana? Anti. Jadi di mana terlihat perbedaannya antara anta dan anti? Anti pakai
Iya. Anti pakai Tak marbuto ya. enggak. Anti pakai i. I. Isjudi gitu ya. Enggak, ntar dulu. Saya belum nyampe ke situ. Oh, ya. Bu. Tadi pertanyaan saya, anta untuk mudzakkar apa untuk muannas? Jawabannya? Mudzakkar. Kalau untuk muannas jadinya apa? Anti. Ya, kan itu tadi. Untuk muannas anti. Apa? Itu tadi ya. Pencirinya untuk muannas Pakai i. Muannas berharkat kasro. Ya, bunyinya apa, Din? I. Makanya Rahmadini itu muannas. Kalau Ramadono. Nah, kalau cowok namanya Dino, namanya Dino. Namanya Dino, Dini dan Dino gitu ya. Anta dan anti. Nah, sekarang kita pegang ini ya, untuk muannas ada i-nya. Seperti kalau putra, anti jadinya anti jadinya putri. Kalau anta putra, maka anti jadinya Putri. itu ya. Nah, kita tambah nih sekarang ya, kita tambah domirnya. Untuk yang bentuk 5 dulu bahasa kita, sekarang namanya fi'il amr, kita tambah dengan anti. Apa penandanya? I. I itu apa? Temennya i? Iya. Temennya iya. Oh, makanya yang tadi isjud kalau anti menjadi Judi. judi. Yang tadi ikra untuk anti menjadi Iqra'i. yang tadi iklam kalau anti menjadi Iqlami. ya, yang tadi istaghfir kalau anti menjadi Istaghfiri. yang tadi sholli kalau anti menjadi Soli. Pakai ya. ya. Soli. Kalau cowok disebut dengan kul, kalau perempuan disebut Kuli. ya, cocok. Maksain lagi kata Bu Usi. Di bangunan. Ada pertanyaan di sini Ibu Bapak sekalian? Nah, baik kalau tidak ada. Ditambah lagi ini sekarang ya Ibu Bapak sekalian. Coba baca di bawah. Fi'il amr dalam contoh di atas kebanyakan diawali hamzah. Nah, sekarang namanya juga berubah nih ya Ibu Bapak sekalian. Dulu kita kenalnya alif. Ya. Sekarang berubah nih namanya, berubah menjadi apa? Hamzah namanya ya. Yang ada di awal fi'il amr itu namanya hamzah. Apa Ibu Bapak sekalian? Yang di depan fi'il amr. Fi'il amr di bawah itu namanya hamzah. Ya, Fi'il amr. Hamzah. Baik, silakan. Ini kan saatnya ini untuk bertanya. Tuh, waktu itu Bu Ati sudah punya pertanyaan untuk pelajaran 7. Silakan Bu Ati, apa pertanyaannya? Waktu itu kan saya mau nanya nih, Pak Guru, kok kalau Madi itu sajadah A semua. Akhirnya lama-lama saya tahu bentuk 1 itu AA. Jadi baru Iya. saya ngikutin terus, bentuk 1 itu makanya kenapa AA soalnya gitu. Nyambung. Dori juga ya judu itu kan semua itu yang saya mau tanya kan waktu itu tuh Pak Guru, tapi kejawab sendiri dengan berjalannya belajar. Jadi saya itu seperti ngerti isi hatinya Bu Ati ya. Walaupun saya belum ditanya, ternyata penjelasannya menjawab pertanyaan. Nah, baik sekarang Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan diskusinya. Oke. Berdasarkan apa Ibu Bapak sekalian? Berdasarkan fi'il. Belum, saya kan belum ngasih tahu.
Apa ya, tebak-tebakan. Bapak. Ya, saya lanjutkan ya. Berdasarkan waktu ya, Oh. berdasarkan waktu, fiil ada berapa? Ada Waktu lampau. Waktu sekarang. Tiga nggak Pak? Ada dua. Waktu lampau sekarang. Kita ulangi lagi ya. Berdasarkan waktu. Berdasarkan apa? Nah, gini cocok nih kalau tadi. Tiga. Berdasarkan waktu, fiil ada berapa? Ada dua, Pak. Ada dua. Lampau dan masa datang. Lampau dan sekarang. Madin dan Mudorik. Nah, begitu ya. Kalau berdasarkan waktu, fiil itu ada dua. Apa itu? Madin dan Mudhari. Kalau amar bagaimana? Yang akan datang. Perintah. Ya, waktunya bagaimana? Kalau amar Kapan sekarang perintahnya sekarang atau akan datang kan? Iya. Hampir sama. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, amar itu pada dasarnya adalah mudhari dari segi waktu. Masuk di akalnya enggak? Masuk di nalar. Tapi nanti tolong disimpan, jangan di dalam kepala. Susah nyarinya. Jadi di mana Pak Guru? Di luar kepala nyimpennya. Apalagi nanti ada yang nyimpennya di dalam hati. Ada. Kalau ada jarum jangan disimpan dalam hati. Di hatimu Pak Guru. Iya, gitu ya. Nah, karena itu ibu-ibu, maka begini ceritanya. Lalu fiil amr bagaimana Pak Guru? Fiil amr adalah mudhari yang bermakna perintah. Oke ya. Maka nanti Ibu Bapak sekalian nanti akan menemukan ada mudhari yang maknanya berlawanan dengan amr. Kalau amr tadi maknanya apa? Mudhari perintah dengan amr. Apa tadi kalau amr tadi bermakna apa? Mudhari yang bermakna perintah. Perintah. Mudhari yang bermakna perintah. Lawan dari perintah apa? Waktunya sekarang dan akan datang. Lawan dari perintah apa? Perintah larangan. Nanti Ibu Bapak sekalian akan menemukan ada fiil yang bermakna larangan. Oke, nanti ya silahkan ikuti terus ya bahasa Arab Qur'aninya, ikuti terus bahasa Arab Qur'aninya. Setahap nanti akan diberitahukan bahwa ada mudhari yang untuk perintah, ada mudhari yang untuk larangan. Mudhari kalau perintah namanya amr. Nah, namanya khusus ya. Ada namanya khusus yaitu amr. Karena itu ibu-ibu, bapak sekalian, coba perhatikan antara mudhari ya, antara mudhari dengan amr mirip betul kan? Jika dibandingkan dengan antara madin dengan amr. Coba dirasa-rasakan coba. Sajadah usjud, yasjudu usjud. Nah, lebih mirip dengan mudhari'nya daripada ke madinnya. Bisa dirasa begitu? Bisa. Nah, coba sekarang bandingkan ya, Bapak sekalian, bandingkan antara mudhari dengan amr ya, semua mudhari dan amr yang ada di buku. Lalu kira-kira di mana letak persamaan dan letak perbedaan antara mudhari dengan amr? Ya, silakan diperhatikan dulu ya, Ibu Bapak sekalian. Nanti kalau sudah ada yang tahu ya, Pak Guru, saya sudah menemukan persamaannya yang lahiriah ya. Pak Guru, saya sudah menemukan perbedaannya. Tolong raise hand sehingga kita tahu siapa yang siap.
Silakan Ibu Bapak sekalian yang sudah punya dugaan ya, persamaan yang lahiriah ya yang bisa kita lihat antara mudhari dengan amr. Silakan. Saya Pak Guru. Silakan Bu Ati. Kalau saya lihat di sini ya, rata-rata di huruf kedua antara mudhari dan amr itu sukun. Terus kalau perbedaannya, kalau di mudhari itu ada apa namanya hidup, apanya tuh akhirnya, kalau yang amr itu hurufnya apa tandanya mati sukun. Itu aja Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain? Persamaannya ya Pak, huruf kedua dan ketiga sama dengan yang fiil amr. Iya. Huruf kedua dan ketiga sama ya. Huruf kedua dan ketiga sama Pak. Perbedaannya kalau yang amr yang belakang itu sukun, kalau yang mudhari yang depan itu fathah. Oke, bagus ya. Yang lain? Ya, sorry, ya fathah maksudnya ada ya sama ya fathah. Ya, baik. Pada waktu Bu Dokter mengatakan fathah, ini sudah mempertimbangkan yusolli enggak? Oh iya, belum Pak. Belum. Ya, yang lain silakan. Di awal, mudhari di awalnya memakai ya. Di amrnya kebanyakan memakai alif. Bu, kan tadi udah ganti namanya, bukan alif lagi. Hamzah, maaf. Iya. Ya. Bagus. Ya. Yang lain silakan. Kalau di mudhari akhirannya doma'u. Kalau di amr sukun. Iya, bagus. Kalau di mudhari akhirnya u. Kalau di amr akhirnya sukun. Kalau di madin akhirnya apa, Bu Erna? Da'a. Iya, oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kalau apa kalau di mudhari yaqra'u, kalau di amr misalnya ikra. Apa namanya? Huruf ainnya sama ya, fiil ainnya sama. Oke, baik. Kok sama. Yang lain? Baik. Nah, sekarang Ibu-ibu, Bapak sekalian, berdasarkan contoh-contoh yang ada, coba kita lihat ya. Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari itu ujungnya sukun. Fi'il amr, fi'il mudhari ujungnya dhamma. Fi'il amr ujungnya sukun. Apakah semua ujungnya sukun? Tidak. Yang tidak sukun bagaimana? Iya, ada yang tidak sukun. Berbunyi aja Pak. Yang tidak sukun gimana? Yang tidak sukun di amrnya? Itu ya. Mudhari'nya? Yusolli. Mudhari'nya sudah tidak ada barisnya. Ada barisnya. Oh iya. Ibarat kata ya. Ibarat kata ini ya. Kalau ujungnya mudhari itu hidup, maka di amr dimatikan. Tapi kalau mudhari sudah mati duluan, maka diapakan? Dihidupkan, dikasih kasroh. Masa udah mati di depan, Bu sih mau menyaingi Nabi Isa ya. Ya Ibu Bapak sekalian, kalau mudhari'nya sudah sukun, maka ya nggak bisa dimatikan lagi, langsung dikuburkan. Ya-nya tidak ada, dianggap meninggal dunia, dikuburkan. Maka di amr ya-nya tidak ada, nggak kelihatan karena sudah dikuburkan. Begitu juga dengan yusolli, ya-nya tidak ada, barisnya dianggap sudah meninggal duluan, karena itu di amr dia tidak kelihatan karena sudah dimakamkan. Oke. Terasa memaksakankah Bu Usi? Ya, pokoknya dipasang-pasangin deh biar cakep. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, perhatikan. Hamzah
Apa Ibu Bapak? Hamzah. Hamzah. Ibu Bapak perhatikan Hamzah, lalu coba perhatikan baris Hamzah di fiil amr itu ada berapa? Saya ulangi lagi ya. Ibu Bapak, ini sabar ya, nggak usah buru-buru. Ibu Bapak sekalian perhatikan Hamzah, semua Hamzah yang ada ya. Perhatikan semua Hamzah yang ada di fiil amr. Lalu coba Ibu Bapak perhatikan ya, perhatikan ada berapa cara membaca Hamzah di fiil amr? Maksudnya gimana? Ada berapa? Saya ubah ya, saya ubah. Coba lihat baris Hamzah yang ada di fiil amr. Ada 6 ya? Ada tuh 2, 3, 4, 6. 6. Ada 6. Ada 6. Iya. Iya. Ada 6 cara membacanya. Ada 2. Ada 2, 3, 4, 5. Bukan cara membaca Pak Guru, yang ada Ya, hamzah. ada berapa cara membaca? 2. Iklam. Duanya gimana ya? Oh, sama pakai i sini ya? Satu, dua, tiga, empat. Ada 2 kali ya. Maksudnya gimana? Jadi nebak-nebak. Ya, baik. Yang mengatakan 6. Yang pertama apa cara membacanya? Iklam. Hamzah doang. Oh, I. Yang pertama I, yang kedua I juga. nah, sama tuh. Kalau I mas sama tuh. 1 berarti. 2 I juga kan? Ya sama tuh, kalau I dengan I mas sama. Oh, Kita cari yang beda selain ini. Oh gitu, I sama ih gitu ya, Pak Ustadz? Ya sama Pak tuh, Guru. I mas sama. Sama doma. Walaupun 100 kalinya tetap aja itu namanya satu Iya, cara. solinya apa tuh? Nggak ada. Bisa ya. Yang diperhatikan ya Hamzah saja ya. Ya, berarti Di 1. 1 Pak Guru. 2. Is dan U. Yang mengatakan satu, apa yang satu itu? Kasroh. I, Pak. Kasroh. I, bagus ya. Yang mengatakan 2, apa selain I? U. Ya, baik. Coba kita lihat ya. Ada I dan ada I dan ada U katanya. Coba kita lihat. Ada I dan ada U. Coba kita lihat. Apakah ada yang U? Iya, betul. Ada 2, bukan ada 1. Tetapi ada U dan ada I. Berarti yang tahu 2 pintar karena sudah jadi anak UI. UI. Oh iya. Nah, sekarang Maksudnya gitu, Ibu Pak Bapak Guru, sekalian, bandingkan lagi antara bandingkan lagi antara mudhari dan amr. Coba lihat yang pakai hamzah dan yang tidak pakai hamzah. Apa beda antara dicabut? Nggak kedengeran Pak Guru. Oh, si Rama ini tuh. Nggak kedengeran Pak Guru. Ulang Pak Guru. perhatikan antara yang pakai hamzah di awalnya dengan yang tidak pakai hamzah di awalnya. Ya. Bandingkan mudhari'nya. Yang ada wawunya itu ya. Yang ada hamzah dan yang tidak pakai hamzah di awal amarnya. Perhatikan mudhari'nya. Oh, mudhari'. Ada waw. Yang tidak pakai berarti apa ya? ada waw. Oke. Jangan lihat ini saja, kan ada 2 ya. Kalau di slide-nya ada 2. Perhatikan juga yang ini supaya jangan i doang tadi. Ternyata ada i, ada juga. Lihat di bukunya. 11. Ya. Antara yang pakai hamzah amarnya dan
yang amarnya tidak pakai hamzah. Apa beda mudhari'nya? Kalau yang pakai hamzah, gimana? Kalau yang pakai hamzah itu mudhari'nya kan dengan ya, tapi kalau amarnya itu dengan hamzah. Bedanya kalau misalnya dia pakai ya, di mudhari juduknya, di amarnya Tempe jadi orek lagi, tempe orek lagi. Mudhari'nya itu misalnya dengan domah dengan huruf hidup, lalu di amarnya dimatikan gitu Pak Guru. Kemudian kalau dia ada kalimat tengahnya kasroh di mudhari, berarti dia memakai amarnya kasroh i. Jadi coba kita sederhanakan. Iya, gimana tuh? Amar pakai hamzah jika mudhari'nya. Amar pakai hamzah, jika mudhari'nya ya. Semua atuh yang tidak pakai hamzah juga mudhari'nya ya juga. Ada panjang. Kalau begitu mah. Amar pakai hamzah, mudhari'nya adalah yang lain bagaimana? Kalau pakai ya semua mudhari'nya pakai iya. Iya, Pak Sutari gimana Pak Sutari? Amar pakai Buka mic-nya Pak Sutari. Amar pakai hamzah. Mudhari'nya adalah Pak Sutari mic-nya dibuka. Dari Maaf. Ya. Jika amarnya pakai hamzah, di huruf mudhari'nya ke huruf keduanya sukun. Iya, bagus. Ketika di amarnya yang nggak pakai hamzah, di mudhari'nya sukunnya di huruf ketiga. Ya, bagus. Kalau mudhari, kalau huruf kedua mudhari sukun, amarnya pakai hamzah. Kalau huruf kedua mudhari'nya tidak sukun, amarnya tidak pakai hamzah. Yuk kita lihat ya. Huruf kedua sukun apa tidak? Sukun. Amar hamzah tidak? Hamzah. Ya. Kedua sukun apa tidak? Sukun. Hamzah tidak? Hamzah. Sukun tidak? Tidak. Hamzah tidak? Tidak. Sukun tidak? Tidak. Hamzah tidak? Tidak. Sukun tidak? Iya. Hamzah tidak? Hamzah. Ya. Sukun tidak? Sukun. Hamzah tidak? Hamzah. Ya. Oke, gitu. Mantap nih Pak Sutari ya. Iya. Coba kita lihat lagi ya, Sukun tidak? Tidak. Hamzah tidak? Tidak. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, terakhir nih yang terakhir. Tebakan yang terakhir. Tadi ada berapa cara membaca hamzah di amr? Dua. Yang dua itu I sama U atau I. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak sekalian perhatikan. Hamzah ya, perhatikan huruf ketiga di amarnya. Ya. Perhatikan huruf ketiga di amar yang pakai hamzah ya. Ya. Perhatikan baris huruf ketiga di amarnya antara yang hamzahnya pakai U dengan hamzahnya pakai I. Ya. Nanti kalau sudah ketemu perbedaannya dan persamaannya, tolong raise hand lagi. Oke. Oke, silakan.
Bu Hermawati. Ya, Pak Guru. Huruf ketiganya U, di fi'il amar, di mudore juga U juga. Jangan ke mudori lah. Mudori. Mudori lah. Amar aja, Bu. Biar jangkauan analisis kita nggak terlalu jauh. Silakan. Kalau pakai hamzah, huruf ketiganya apa? Barisnya U. Saya lupa lagi jadi blank. Silakan, Berna. Baris ketiganya titik-titik, hamzahnya titik-titik. Baris ketiganya titik-titik, hamzahnya titik-titik. Baris ketiganya titik-titik, hamzahnya titik-titik. Kira-kira begitu, Bu Erna, silakan. Silakan, Bu Erna. Bu Erna ya, Pak? Saya. Ya, Bu Erna, silakan. Saya, Pak. Ya. Oh ya, kalau hamzahnya doma, baris ketiganya doma. Kalau hamzahnya nasroh, untuk baris ketiganya fathah. Sudah? Sudah. Oke. Kalau baris ketiganya kasrah gimana dong, Bu? Mungkin, tapi di sini kan nggak ada. Mungkin fathah. Wah, Ibu kurang jauh nih mainnya. Masa nggak ada baris ketiganya kasroh? Ada. Kasroh. Oh iya ada ya. Kasroh juga. Masa kurang main, jadi kurang jauh, karena. Oke, silakan. Bu Usi, silakan. Bu Usi. Tadi ya U-nya mana ya? Kalau amarnya pakai U, baris ketiganya. Ya, amar pakai U. Baris ketiganya menjadi jadi apa ya tadi? Jadi coba Pak Guru nih semua. Pak Sutari, silakan. Pak Sutari. Pakai U berarti dia pakai doma. Terus saya masih lanjut ya. Terus Udah, Kak? Udah apa belum? Ibu? Pak Guru harus pakai baris ketiganya ya Pak Guru. Saya ngelihatnya di depannya Pak. Ya, Ibu boleh ya. Boleh tidak, cuman demi kerukunan kita bersama. Berarti kan arahannya begitu. Silakan Pak Sutari. Di amar jika huruf ketiga doma, maka hamzahnya pakai U. Jika huruf ketiga di amar itu fathah atau kasroh, maka hamzahnya I. Iya, baik. Begitu ya Ibu Bapak sekalian. Kalau baris ketiga, baris huruf ketiganya doma, hamzahnya juga doma. Ya, kalau baris huruf ketiganya itu fathah atau kasroh, maka hamzahnya pakai kasroh. Dengan kata lain, kalau baris ketiganya U, maka hamzahnya U. Kalau baris ketiganya tidak U, maka hamzahnya I. Coba Bu Komariah ulangi. Suaranya kok ini ya menggema gitu ya. Jika huruf ketiganya doma, maka hamzahnya doma. Jika huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzahnya kasroh. Oke, kita coba Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Buka mic-nya dulu. Ya Pak Guru. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzahnya domah. Kalau huruf ketiganya fathah, maka hamzahnya kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzahnya kasroh. Iya, yang tadi Pak Sutari sudah menyingkatnya. Kalau baris huruf ketiganya domah, hamzahnya domah. Kalau baris huruf ketiganya
itu fathah atau kasroh, hamzahnya jadi kasroh. Saya singkat lagi. Kalau baris huruf ketiganya dhammah, maka hamzahnya dhammah. Kalau baris huruf ketiganya tidak dhammah, maka hamzahnya kasroh. Atau disingkat lagi, jika u maka u, jika bukan u maka i. Bu Yanti silakan. Silakan buka mic-nya, Bu. Masih ya. Jika baris ketiganya doma, maka hamzahnya u. Dan kalau baris ketiganya bukan doma, berarti hamzahnya kasro. Itu Pak. Iya. Oke. Ya. Bagus. Silakan Ibu Bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Tidak ada? Ada. Oh, orang bertanya. Silakan, silakan. Ini kan ada yakulu atau kul. Gitu. Itu yang baris ketiga itu harus ada ya, Pak. Belum paham saya maksudnya gimana, Bu? Ya, kan ini apa? Madinnya kola, terus iya. jadi yakulu, terus kemudian kul. Ini iya. wawunya hilang ya? Apa? Wawunya hilang. Oke. Ya. Coba kita lihat fi'il mudhari tadi, ya, fi'il mudhari yang tadi gimana ilmunya tadi? Ya-nya hilang ya kalau jadi amr ya. Ya-nya hilang. Betul ya? Betul ya, Bu? Iya. Iya, ya-nya hilang. Oh, ya. Huruf terakhirnya kalau di mudhari dhammah diapakan? Disukunkan ya. Nah, ini lam kan terakhir ya, Bu? Iya. Iya, disukunkan. Ada berapa yang sukun jadinya? Ada 2. Ada 2. Ada 2 yang meninggal ya, Bu ya? Oh. Oke. Kalau ada 2 yang meninggal, mana yang lebih dahulu dikuburkan, Bu? Yang dikuburkan. Yang lebih dahulu meninggal apa yang belakangan meninggal? Yang tengah-tengah itu. Bukan. Yang lebih dahulu meninggal dunia. Karena waktu meninggal dunia duluan, jadi dia dikuburkan. Sehingga itu masuk ke amr, dia sudah tidak kelihatan. Oh ya. Oke? Iya. Apa bisa 2 mati bertemu, Bu? Enggak. Bisa, Bu. Ketemunya di mana? Ketemunya di kuburan. Makanya wau ini mau ketemu sama lam mati, dia nyari ke kuburan, nggak kelihatan deh waktu di situ. Aku pikir cara bacanya jadi bingung ya. Iya Pak Guru, terima kasih. Oke. Ya. Silakan, ada pertanyaan lain silakan. Pak Freddy lagi merenungkan apa, Pak Freddy? Kayaknya serius banget itu Pak Freddy. Lagi kagum, Pak Gurunya pinter. Bu Ati apa, Bu Ati? Lagi ngamatin itu, yang mati itu, yang kubur duluan. Oh iya benar juga ya. Kita punya kayak begitu ya Pak Guru, saya belajar. Ya ini kan ilmunya. Ini ilmunya Bu Ati. Sementara selama ini Bu Ati belajarnya bersama orang-orang pintar, jadi nggak pernah ketemu ilmu yang begini itu, nggak ada ya. Karena Bu Ati selama ini ketemunya sama orang-orang pintar. Kalau ini makan ilmunya orang awam ini, jadi kalau ada yang mati duluan, yang dikubur duluan sehingga yang udah mati duluan sehingga nggak kelihatan. Tuh, kalau sudah mati ya udah dikuburin, jadinya nggak kelihatan juga dia.
Ini kan ilmu orang awam, Bu Ati, bukan ilmu orang pintar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke Tanmiyatul Mufrodah. Pak, maaf mau nanya Pak sebentar. Ada yang mau nanya Pak. Ada yang mau nanya. Kenapa harus dibedakan antara fiil amr sama mudhari Pak? Kenapa nggak pakai ilmu yang kemarin, misalnya kayak amr kan perintah, kayak misalnya ada alif di depan, polanya kan alif di depan, yang sukun di belakang Pak tetap. Itu nanti apa kaitannya sama kalimat apa gimana Pak? Ini kemarin kan ilmu kita, ini perubahan ini kan ilmu sorob ya. Iya. Ilmu sorob itu tidak berkaitan dengan kalimat, tapi berkaitan dengan kata itu sendiri. Misalnya kalau pertanyaannya, mengapa fiil amr ada yang pakai hamzah dan ada yang tidak pakai hamzah? Kira-kira begitu ya, Bu? Ya, begitu bukan? Iya. Enggak, maksud saya kan, oh ya ada yang berbeda ya Pak, yang soli. Sebab kan kalau amr kan polanya sebetulnya ada alif di depan, ada nun di belakang kan ya Pak? Kebanyakan ya? Itu kebanyakan ya, kebanyakan. Jadi memang kalau kita lihat ini, itu maka tadi bahasanya adalah yang kita baca tadi itu. Karena bahasa ini memang sejak awal kan humaniora, bahkan bukan ilmu pasti, tapi ada keteraturan. Fi'lul amri dalam contoh di atas kebanyakan diawali dengan hamzah. Tadi kan penjelasan kita adalah ada yang pakai hamzah dan ada yang tidak pakai hamzah. Kira-kira bagaimana cara memahaminya? Tadi kan kalau huruf keduanya sukun. Kalau sukun pakai hamzah. Sukun itu kan bahasa kita kan mati ya, bahasa kita orang awam ya mati. Kalau mati, kita kan orang Islam, kalau ada yang meninggal dunia, kalau ke kuburan pakai apa kalau orang Islam? Pakai keranda. Keranda ada pakai bambunya gitu. Ada mati pakai bambu, ada mati pakai bambu, ada mati pakai, oh nggak mati nggak pakai bambu gitu. Ada mati pakai bambu. Ada mati pakai bambu. Kalau ditulung dia kan nggak bisa kebaca nih. Coba gimana bacanya kalau iya-nya tidak ada? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nah, itulah dia dibantu. Begitu Bu Dokter. Iya Pak, terima kasih. Ya, ada fiil amr yang diawali dengan hamzah, ada fiil amr yang tidak diawali dengan hamzah. Ibu-ibu, kalau kita di sini ya, kalau kita di bahasa Arab Qurani mah tinggal dinikmati aja udah jadi, semua ini udah jadi gitu. Kalau ibu bapak belajar di Arab reguler nanti beda lagi tantangannya. Dikasih fiil madin, ayo apa mudhari'nya gitu. Udah tahu fiil mudhari'nya, sudah nih fiil mudhari'nya, coba fiil amrnya apa, begitu caranya. Maka luar biasa kan keheranan kita kalau ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di Arab reguler sukses, di Arab Qurani terseret-seret, itu heran kita begitu. Betul tuh, heran kita. Orang yang tantangannya lebih besar dia sukses, bisa jadi memang itu karena bahasa Arab Qurani begitu doang, jadinya nggak ada motivasi, bisa jadi begitu. Ya, belajar lebih. Berarti harusnya belajarnya Arab Qurani dulu ya Pak Guru? Saya sih mengatakan tergantung niatnya Bu Usi. Niatnya Bu Usi mau langsung ngerti Al-Quran, atau Bu Usi mau jalan-jalan dulu? Dulu nggak paham Pak Guru, jadi ikut aja gitu. Iya memang. Apalagi di antara pengurus ya, mohon maaf ya, di antara pengurus dan guru LBQ juga ada juga yang nggak paham beda antara bahasa Arab Qurani dengan Arab reguler. Oh. Itu memang kondisi kita, memang kita seperti itu. Ya. Oke. Sehingga ada yang ngajar di Arab Qurani, materi di Arab Al-Quran
materi di Arab biasa dibuka juga di Arab Qurani. Mestinya beda negara, beda kebangsaan. Iya. Betul. Kalau di Padang ya pedas-pedas, di Lombok pedas-pedas. Kalau di Jawa Barat hati-hati, orang bisa mencret. Gitu. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Sekarang ke Tanmiyatul Mufrad. Yang akan kita bahas adalah dari ungkapan fi'lul amri. Ungkapan apa, Ibu Bapak sekalian? Fi'lul amri. Kata fi'lu kira-kira bentuk berapa? Bentuk 3 ya. Kata fi'lu kira-kira bentuk berapa? Bentuk 3, Pak. Bentuk 3. Diduga dari mana? Ada sukun di tengah, Pak. Oke, bagus. Al-amri kira-kira bentuk berapa? Al-amri. Bentuk 3. Bentuk 3. Dari mana diduga bentuk 3? Bentuk 4. Di tengah. Ada sukun di tengah, Pak. Kan amr. Alif lam kan tidak merubah Baik. Kata fi'lu adalah bentuk 3, kata al-amri adalah bentuk 3. Tapi kalau Ibu Bapak ditanya fi'lul amri bentuk berapa? Fi'lul amri. Fi'lul amri. Dijadiin satu kali ya bentuk berapa? Satu. Bentuk 5 ya, Pak. 5, bentuk kelima. Ya, kalau fi'lul amri itu kan jadi istilah dia. Istilah itu ada istilah bentuk 5 yang dinamakan dengan fi'lul amri. Tapi kalau kita lihat kata fi'lunya, kalau lihat kata amrinya itu adalah bentuk 3. Nah, kata fi'lu, apa madinnya, apa mudhari'nya, apa sifatnya, itu. Oke. Yuk, mari kita lihat. Baca madinnya. Baca mudhari'nya. Silakan baca fi'il madinnya. Ta'ala. Mudhari'nya. Ya. Masdarnya. Ya. Amarnya. Apa makna dasarnya? Berbuat atau melakukan. Berbuat atau melakukan. Karena itu kita punya fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan, gitu ya. Ya, perbuatan. Perbuatan itu kan ini ya karakter makna untuk bentuk 3. Sekarang baca tasrif untuk amarnya. Madinnya amaro. Mudhari'nya ya'muru. Masdarnya Amr. Iya. Amarnya Umur. Atau mur, ya. Umur atau mur. Sekarang kita coba lihat contoh penggunaannya. Dari kata amr ini, Ibu Bapak sekalian, ya, lebih lanjut. Amr itu tunggal. Nanti ada amr yang jamaknya awamir, ya. Ada amr yang jamaknya awamir, ada amr yang jamaknya umur. Ada amr yang jamaknya awamir dan ada amr yang jamaknya umur. Bagaimana cara kita memahaminya? Kalau untuk bentuk jamaknya ya urus langsung ya. Awamir itu bermakna perintah, umur itu bermakna hal atau urusan. Ya. Nanti konteks akan membantu kita untuk memahaminya lebih lanjut. Oke, silakan kita amati contoh penggunaannya. Al-muslimun ya. Oke, coba ya. Silakan dibaca kalimatnya. Al-muslimun yaf'aluna
Awamir. Ya, baik. Awamirul Apa alahi. makna kalimat tersebut kira-kira? Orang-orang mukmin mengikuti Orang-orang muslim Orang-orang muslim mengerjakan perintah Allah. mengerjakan Mengerjakan perintah Allah. perintah Allah. perintah Allah. Perintah-perintah Allah. Ya. Jamak. Nah, sekarang umur ya. Contoh penggunaan umur di dalam kalimat. Silakan dibaca bersama-sama. Innallaha alimun Iya. Innallaha alimun bi umuri khalqihi. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Yalkihi, Pak. 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Jim, lam. Yakin, Jim. Lam. Apa? Coba 3 huruf dasarnya. Lam, Qaf. Sorry. Lam, Iya. Masih ingat kalau ada kho, ada lam, ada kho, dasarnya? Holik ya, Pak. Holik. Makna dasarnya apa? Cipta. Cipta. Lihat itu bentuk berapa kira-kira? Bentuk 3. Kira-kira maknanya menjadi apa kalau itu bentuk 3 dengan modal dasar cipta? Menciptanya. Menciptakan. Menciptakannya. Bentuk tiga. Ciptaannya. Iya, bagus. Coba kita ingin dengar dari Bu Ketua nih, gimana maknanya kalau dirangkai menjadi satu? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan ciptaannya. Umurnya kemana? Pakai iya. diskon. Pakai Sesungguhnya diskon. Allah Maha mengetahui umur ciptaannya. Tapi Kurang umur memperhatikan. Bu artinya Ketua kita umur itu kelihatannya terkantuk-kantuk. Coba Bu Ati, silakan Bu Ati. Allah. Iya, kalau di umur Sinyalnya itu kayaknya kurang bagus ya, Bu Ati. Sinyalnya kurang bagus. ya udah ada bagus. Sendat-sendat. di umur. Coba Pak Sutari, silakan. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui umur ciptaannya. Iya, sama Pak Sutari kelihatannya terkantuk-kantuk ya. Coba Bu Usi. Sungguhnya Allah mengetahui dengan hal-hal ciptaannya. Iya, selain hal-hal apa maknanya, Bu? Urusan. Coba dipakai. Sesungguhnya Allah mengetahui semua urusan ciptaannya atau Gimana semuanya, Bu? urusan segala urusan ya atau urusan apa ya, Pak? Betul. Sesungguhnya Allah mengetahui urusan ciptaannya. Iya, oke, bagus. Padahal tadi kalau ditanya dari mana segalanya, Bu Si, itu kan jamak, Bu. Selesai urusan. Iya. Segala Ini kayaknya udah ada itu ya. Ya. Itu juga kalau ditanya ini pasti ada yang salah nih katanya. Sehingga banyak petak umpet. Oke. Nah, kita lanjutkan Ibu-ibu. Dari ini kemudian ya, amar tadi ada makna perintah dan sebagainya. Ini kita punya ungkapan ulil amri. Apa? Ulil amri. Ulil amri ini maknanya pemimpin. Pemimpin. Maknanya pemimpin. Ya, maknanya pemimpin. Ya. Kita lihat contohnya di dalam ayat ya. Coba dibaca sama-sama. Ati ya Allah. Ati Allah wa ati Ya. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Tidak. Ada Pak Guru. Atiu, taatilah. Taatilah.
Ya. Taatilah kalian. Kalian taatilah bahasa Indonesia, Mak. Oh iya, kalian taatilah. Kalian taatilah Allah dan taatilah Rasulmu. Kalian taatilah Rasul, taatilah Allah, Rasul dan ulil amri dari kalian. Dan para pemimpin. Dan para pemimpin Para kalian. pemimpin. Para Pemimpin dari kalian ya. Dan Ya. Silakan, ada yang mau merangkai menjadi satu? Coba ya, Pak. Oh ya, silakan. Kalian taatilah Allah, lalu Rasul, dan para pemimpin dari kalian. Iya, bagus. Dari mana diduga ada paraknya? Itu ininya apa? Jamak ya? Yang mana yang jamak? Pemimpin, ulil amri, pemimpin ya? Pemimpin dari kalian. Mana yang jamak, Bu? Diralat, Pak Guru. Oh, ralat, baik. Cepat ya akhir edisi ralatnya. Jangan bilang salah, ntar gini lagi. Ya, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, pelajaran kita untuk hari ini. Masih ada waktu yang kita miliki adalah untuk mengenali, ya, mengenali apa fi'il yang ada pada pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Sedangkan bagian latihan yang ada pada akhir dari pelajaran yang ke-7 ini, ya mohon nih, kalau bisa nih Ibu Bapak sekalian ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksa. Dikerjakan dulu sebelum nanti kita bertemu pada hari Rabu. Seperti biasa, nanti pada saat kita bertemu di hari Rabu, kami akan meminta ibu-ibu, bapak sekalian, untuk menceritakan terlebih dahulu apa kesulitan yang dihadapi pada waktu berlatih dengan latihan yang ada pada pelajaran yang ke-7. Nanti kemudian saya akan jelaskan, kita cari solusinya kalau itu masalah. Setelah itu ya, kalau sudah seperti biasa, kita akan melihat pemahaman ibu-ibu bapak sekalian. Nanti ini akan tambah seru ya, akan tambah seru kalau kita sudah bisa mengenali madin, mudhari, dan amr ketika sudah ada di dalam kalimat, ketika sudah ada di dalam ayat. Nah, bagaimana cara melatihnya? Coba ibu-ibu, bapak sekalian, lihat di bukunya kan ada itu yang terjemah ayat Al-Quran. Coba lihat di bagian akhir buku kan. Iya. Ayat dan terjemahannya. Lain buku ya, Pak Guru. Sama buku ini. Di bagian akhir dari buku itu. Oh, bagian akhir. Ya, ada. Halaman berapa, Pak? Ya, Pak Guru. Ya. Terakhir, pokoknya terakhir. Halaman berapa yang sudah ketemu? 67. Ya, baik. Coba lihat di situ kan ada sebelah kanan ayat Al-Qur'annya ya. Ya. Sebelah kiri itu terjemahannya ya. Iya. Coba lihat sebelah kanan itu ibu bapak sekalian, kenali itu mana yang madin, mana yang mudhari, dan mana yang amr. Bisa dicoba? Bisa. Ya, baik. Nanti kita lihat hasilnya. Untuk hari ini kita belajar sampai di sini. Ini mudah-mudahan apa yang sudah kita pahami tersimpan dan bisa kita gunakan lagi untuk memahami pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Untuk itu ibu-ibu bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan usaha yang kita lakukan. Untuk itu mari di akhir dari kebersamaan kita berterima kasih sebesar-besarnya kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk berani terus belajar bersama. Ya, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.